Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila. Saya Nadia Fahmi. Saya El Marcella. Saya Sukma Dea. Kami di sini ingin memaparkan hasil dari analisis kami yang sebelumnya penelitian terdahulu naskah kitab Jawan dengan pendekatan pragmatik, sedangkan analisis naskah kitab Jawan menggunakan pendekatan intertekstualitas. Untuk itu kita dengar dari pemaparan dua narasumber dari peminatan yang berbeda. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3, aku Rizka dan Nadia. Kami di sini ingin bertanya atas ketersediaan kakak untuk wawancara mengenai analisis kita kitab Jawan yang sebelumnya deskripsi itu penelitiannya menggunakan analisis pragmatik, sedangkan analisis kami menggunakan intertekstualitas. Perkenalkan dulu nama kakak siapa, dari prodi apa, peminatan apa. Oke, selamat siang Rizka dan Nadia. Aku Damai dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2023 dan juga dari peminatan sastra. Yang pertama, kitab Jawan ini kan teks keagamaan dan termasuk naskah kuno, tetapi dikaji menggunakan pendekatan sastra. Nah, menurut kakak itu gimana mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Nadia. Jadi menurutku sih ini merupakan topik yang menarik ya, karena tentunya juga setiap kitab kan terdiri dari teks dan juga terdiri dari bahasa. Sementara sastra sendiri itu juga merupakan salah satu kajian yang bidangnya mendalami bahasa dan teks juga. Jadi ketika kalian menggunakan sebuah kitab dengan mengkaji fokusnya melalui sastra, maka itu adalah topik yang menarik dan menurutku juga sangat sesuai. Kami kan menganalisis kitab Jawan ini yang memiliki hubungan dengan kitab takrib. Nah, menurut kakak sendiri itu pendekatan kami yang menggunakan intertekstualitas itu udah tepat apa belum? Oke, untuk sebenarnya untuk ketepatan atau belumnya, menurutku bisa dikatakan sangat besar ya untuk peluang tepatnya, karena kembali lagi di sini kata kuncinya kan kalian ingin mengetahui hubungan antara dua kitab ini, apakah mereka keterkaitan ataukah ada mereka makna yang sama. Sedangkan intertekstualitas sendiri itu adalah pengkajian yang menghubungkan antara dua teks. Jadi tentunya menurutku untuk metode ini adalah metode yang memiliki kemungkinan besar untuk sesuai, tapi kembali lagi karena semua metode juga ditentukan dengan hasilnya. Jadi apabila hasil tersebut menunjukkan adanya keterkaitan, maka tentunya metode ini bisa dikatakan benar. Tapi ketika mungkin kalian nanti menemukan kendala atau hal-hal yang di luar prediksi, maka bisa dikatakan kalau bisa dicari metode lain yang lebih bisa tepat. Mengapa hubungan antar teks yang kita temukan antara kitab Jawan dan takrib itu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam bidang sastra? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk sastra sendiri itu kan dia mengkaji tentang hal-hal yang meliputi teks, entah itu dalam makna secara harfiahnya ataupun konteks-konteks sosial yang ada di luar teksnya. Sedangkan kalau misalkan kita mengkaji suatu dua teks yang berbeda, kemudian kita cari dengan pendekatan sastranya, maka tentunya kita akan berpotensi untuk mendapatkan makna yang lebih luas lagi. Sehingga menurutku untuk dari segi ketepatannya dan juga dari segi menarik ataupun potensinya, menurutku merupakan metode yang sangat memiliki potensi yang besar untuk mendapatkan makna yang lebih baru lagi, lebih luas lagi, dan juga menambah keterkaitan antara kajian-kajian antar kitab pada teks. Apakah sudah cukup dijawab? Baik, sudah cukup. Terima kasih Kak untuk jawabannya. Jadi kami dari kelompok 3 mata kuliah tekstologi kelas C, aku Sukma Dan aku Ellen. Nah, di sini kami ingin meminta kesediaan kakak untuk diwawancarai mengenai tugas kami, yaitu tentang menganalisis kitab Jawan dari pendekatan yang berbeda. Yang penelitian pendahulu itu memakai pendekatan pragmatik, sedangkan di analisis kami ini menggunakan pendekatan intertekstualitas. Nah, kami ingin meminta pendapat kakak mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami buat. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, namaku Eros Arianto Rinjani, aku
Aku dari Bahasa Sastra Indonesia angkatan 22 dan mengambil peminatan filologi. Kalau dengar naskah kuno berbahasa Jawa huruf pegon, kesan pertamanya gimana? Tentu menarik ya, karena menggabungkan dari dua tradisi yang berbeda, di mana penulisan Arab tapi dengan menggunakan tata cara bahasa Jawa gitu kan. Jadi tulisan pegon ini kayak sebagai penjembatan antara tradisi Islam yang sedang berkembang pada waktu itu dimasukkan ke dalam tradisi Jawa. Kebetulan naskah Jawan ini juga naskah yang berbahasa Jawa tapi hurufnya pegon. Tapi untuk tempat penyimpanan itu di kediaman seorang warga gitu Kak. Maksudnya itu bukan di tempat seperti perpustakaan atau museum gitu. Kalau menurut Kakak itu bagaimana? Itu sebenarnya wajar ya, karena mungkin yang pemiliknya itu dari kalangan pesantren, karena seingatku itu di kalangan pesantren sendiri kalau zaman dulu itu ada namanya penyalinan naskah. Nah, penyalinan naskah ini salah satu tujuannya mungkin dia ingin menghormati gurunya, jadi dia menyalin ilmunya, terus atau yang punya ini beranggapan bahwa kalau saya menyalin naskah ini saya dapat pahala karena isinya tentang sesuatu yang berbau keagamaan seperti itu. Jadi kalau ada sebuah naskah berbahasa pegon yang ditemukan di masyarakat luas dan itu tidak tercatat di perpustakaan atau di museum, itu ya sangat wajar. Oke, kalau menurut Kakak sendiri, naskah-naskah pesantren ini kan jarang dikenal, tapi itu isinya tuh sangat penting. Kenapa ya Kak? Kayak jarang dikenal orang, padahal itu isinya tuh penting. Ya karena itu tadi, karena mungkin yang punya menganggap bahwa ini naskah ini akan mendatangkan pahala buat saya, tapi mungkin juga dari penyalin sendiri tidak memiliki kewajiban untuk menyebarkan itu, karena isinya juga dari pembelajaran pesantren yang orang awam juga kemungkinan agak susah untuk mengikuti. Jadi mungkin salah satu pendapatku ya itu, karena kesusahan itu. Kan kami tadi sudah menyampaikan kalau di yang penelitian awal itu yang digunakan adalah pendekatan pragmatik, sedangkan kami menganalisnya menggunakan pendekatan intertekstualitas. Kalau menurut Kakak sendiri itu sudah tepat atau ada pendekatan yang lebih tepat lagi untuk diaplikasikan di kitab Jawan ini? Kalau pakai teks intertekstualitas itu bisa ya, cocok, karena balik ke dalil IKF nomor 8 bahwa tidak ada naskah yang berdiri sendiri gitu, atau tidak ada naskah yang lepas dari bayang-bayang naskah lain gitu. Jadi kemungkinan naskah Jawan ini atau naskah Jawan ini masih memiliki hubungan dengan naskah-naskah sebelumnya seperti itu. Jadi kalau dikaji secara intertekstualitas bisa. Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan intertekstualitas tepat digunakan dalam menganalisis kitab Jawan dengan kitab takrib, karena mampu menunjukkan hubungan, proses adaptasi, serta perkembangan antar teks. Dari sudut pandang sastra, kajian ini membuktikan bahwa teks keagamaan juga dapat dianalisis melalui unsur kebahasaannya. Sementara itu, dari perspektif filologi, penelitian terhadap naskah beraksara Jawa pegon menjadi upaya penting dalam melestarikan, memahami, dan mengenalkan kembali warisan intelektual Nusantara kepada masyarakat.